Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Firmima Mauboi, mahasiswi semester 5. Pagi yang indah ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami anak-anak-Mu sangat diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar benih firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang saya pilih bagi kita renungkan secara bersama-sama terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saya berikan tema fondasi orang percaya ialah jauhi kefasikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan, namun enggan mematuhi firman-Nya. Di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan perbedaan besar antara orang benar dan orang fasik. Dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya orang benar akan menerima sesuatu yang baik, sedangkan orang fasik akan menerima sesuatu yang buruk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa fondasi orang percaya ialah menjauhi kefasikan? Kebenaran yang pertama, karena kasih karunia Allah dapat mengubahkan kita sesuai dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah orang berdosa. Sama binasanya dengan orang yang paling jahat di dunia ini, sama binasanya dengan seorang paling dibenci karena berbuat kesalahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam Tuhan kita dididik untuk meninggalkan kefasikan dan bertobat, agar kita dapat melihat ketidakbenaran diri dan hidup untuk menerima kebenaran Kristus yang telah disalibkan. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh kematian Kristus. Kepercayaan kita diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Karena itu kita perlu menjauhi kefasikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran yang kedua yaitu karena kasih karunia yang direnungkan akan memberikan kekuatan baru. Saudara yang terkasih, ketika Injil direnungkan secara terus-menerus, Yesus yang disalibkan semakin nyata di hadapan kita. Kita mendapatkan kekuatan baru untuk tetap hidup menjadi seseorang yang baik. Sebab jika kita dipuaskan di dalam Yesus, maka itu tandanya kita berjuang menekan keinginan daging. Kristus haruslah diberitakan, karena hanya Dialah sumber dari segala keselamatan jiwa. Tanpa Dia, manusia dapat binasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hiduplah sebagai orang benar dan jauhilah kehidupan orang fasik, karena Allah telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Live in the grace of God and hold fast in the truth, yang artinya hiduplah dalam kasih karunia Allah dan berpegang teguhlah dalam kebenaran. Biarlah renungan hari ini memberkati kita. Amin.